Teman-teman, tahukah lu kalau lu tidak diaudit ya sorry, kalau lu diaudit, kemudian laporan auditnya tidak lu lampirkan di SPT tahunan, maka lu dianggap tidak menyampaikan SPT tahunan, alias batal SPT lu. Oke, kita baca teman-teman ya di berita di DTC ya, supaya teman-teman tahu langsung. Ini dia berita di DTC ya. DTC adalah portal berita pajak yang paling terpercaya ya. Judulnya ini tanggal 16 April. Laporan audit, laporan keuangan diaudit akuntan publik. Jika tak dilampirkan, SPT dianggap tidak disampaikan, teman-teman ya. Segitu susahnya jadi wajib pajak benar di Indonesia ini ya. Kalau laporan diaudit tapi nggak dilampirkan, maka batal SPT lu. Mari kita lihat. Apabila memiliki laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik, wajib pajak harus melampirkannya dalam SPT tahunan PPH. Topik ini menjadi salah satu bahasan media sosial. Oke. Di KUP ya, KUP pasal 4 ayat 4B, jika laporan keuangan diaudit akuntan publik tidak dilampirkan, maka SPT PPH-nya berisiko dianggap tidak disampaikan. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik tetapi tidak dilampirkan di SPT, SPT dianggap tidak lengkap dan tidak jelas, sehingga SPT dianggap tidak disampaikan ya di pasal 4 ayat 4B Undang-Undang KUP. Matilah kita ini ya. SPT dianggap tidak disampaikan karena tidak sepenuhnya dilampiri keterangan dan atau dokumen yang tersebut sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 ayat 7 huruf B Undang-Undang KUP. Oke. Merujuk pada ketentuan pasal 4 ayat 1 Undang-Undang KUP, wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, serta menandatangani. Luar biasa ya. SPT WP Badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi. Jika WP menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menandatangani, surat kuasa itu harus dilampirkan dalam SPT. Selain mengenai pelaporan SPT, ada pula ulasan terkait dengan penyesuaian jumlah bla 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 bla. Oke, oke, teman-teman ya. Jadi kenapa gue bikin video ini, sekarang kita perlu membandingkan betapa sulitnya jadi wajib pajak dibandingkan dengan jadi penguasa, alias si pemeriksa pajak, oke, si KPP lah gitu ya. Sekarang dia bilang gini, kalau kita tidak melampirkan detail rinci terhadap laporan SPT kita, maka SPT kita itu bisa batal, dianggap batal. Sekarang pertanyaan gua, kalau orang pajak kirim surat pemeriksaan pajak ke kita, tetapi nggak ada detail, nggak ada rinci, batal nggak pemeriksaannya? Sorry bos, enggak. Pemeriksaannya tidak batal ya, suka-suka dia, dia punya kewenangan untuk periksa kita, gitu loh. Kalau orang pajak bikin SP2DK, SP2DK itu tidak rinci dan tidak lengkap dan tidak detail, batal nggak SP2DK-nya? Jawabannya tidak batal, gitu loh. Kalau kita bikin laporan, kalau tidak rinci atau sudah diaudit tapi tidak dilampirkan auditannya, maka kita batal SPT kita. Sedangkan orang pajak, si oknum nih, si oknum pemeriksa pajak atau AR, kirim surat SP2DK atau pemeriksaan yang tidak rinci, tidak detail, tidak ada datanya, suka-suka dia, nggak batal itu surat. Gila teman-teman ya. Segitu susahnya mau jadi wajib pajak di Indonesia ini. Sekarang gue kasih argumen lain lagi teman-teman. Kalau pemeriksaan pajak, ya pemeriksaan pajak melanggar prosedur. Contoh nih ya, melanggar prosedur. Teman-teman tinggal lihat ya di video-video gue yang judulnya dugaan perampokan pajak. Oke? Kalau melanggar prosedur, apakah pemeriksaan itu jadi batal? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Jalan terus itu pemeriksaan, suka-suka dia. Justru kita yang dianggap tidak kooperatif gitu ya, kalau kita mempertanyakan legal formal gitu loh. Oke, SKP yang terbit apakah batal? Tidak batal ya. Sedangkan kita wajib pajak teman-teman, kalau kita melanggar prosedur, ya kecil aja prosedurnya. Hanya gara-gara tidak mengupload yang namanya laporan audit. SPT kita dianggap batal. Matilah kita ya. Kita wajib pajak. Kita nggak bisa berbuat apa-apa gitu loh, sementara mereka penguasa, suka-suka dia aja bikin surat-surat SP2DK, pemeriksaan yang tidak ada datanya, tidak rinci, tidak detail. Begitu kita minta detail, dia nggak mau kasih, lu bisa apa? Matilah kita begitu ya caranya ya. Contoh lain, gua kasih lihat deh. Kalau pemeriksa pajak melanggar prosedur, SPHP terbit lebih dari 6 bulan, melanggar prosedur. Pemeriksaan pajak melewati 6 bulan, melanggar prosedur, tidak ada perpanjangan lagi. Tidak ada kertas kerja pemeriksaan yang jelas contohnya. Tidak ada LHP yang jelas contohnya. Apakah SPT, pemeriksaan itu jadi batal? Jawabannya tidak, teman-teman ya. Pemeriksaan pajak jalan terus, walaupun semua prosedur dia langgar satu persatu, dia langgar, nggak ada masalah. SKP tidak batal, pemeriksaan tidak batal. Sementara kita, hanya gara-gara tidak mengupload satu file, batal SPT kita. Matilah wajib pajak digituin teman-teman ya. Contoh lain, kadang-kadang nih, si oknum kirim surat panggilan untuk pembahasan akhir atau pemeriksaan gitu ya.
dia kirim hari ini untuk pertemuan hari ini. Itu kan pelanggaran prosedur. Lu kalau kirim surat harus 7 hari kemudian dong baru meeting-nya, pertemuannya gitu ya. Apakah batal pemeriksaannya? Enggak batal, jalan terus dia. Kalau lu nggak hadir, lu dianggap tidak hadir, mati kita digituin teman-teman ya. Kalau pemeriksaannya datang, tetapi tidak ada bukti, nggak ada data, tapi bersifat phishing-phishing doang, dia minta data dari kita, sehingga data kita yang dipakai untuk menghantam kita, apakah itu menyebabkan dia jadi batal pemeriksaannya? Tidak, teman-teman, ya tidak. Jadi gue melihat ada ketidakadilan teman-teman ya, ada ketidakadilan di sini. Bagaimana bisa ketika kita sedikit saja melanggar prosedur, SPT kita dianggap batal, kena denda, kena sanksi, kena bunga. Sementara si oknum, si pemeriksa pajak, ketika dia melanggar prosedur, tidak ada pembatalan sama sekali, tidak ada sanksi sama sekali terhadap terhadap proses pemeriksaannya dia. Matilah kita gituin ya. Jadi teman-teman gimana nih? Oke, coba deh teman-teman komentar ya kalau lu mengalami pelanggaran prosedur oleh pemeriksa pajak tetapi tidak ada sanksi, lu komentar deh di bawah ini ya. Nanti kita sama-sama JR, kita JR judicial review ke Mahkamah Konstitusi teman-teman ya, supaya kita mau ngumpulin teman-teman yang merasa terzolimi, silakan komentar, nanti kita akan mengajukan JR ke MK ya, mungkin sekitar bulan Mei atau Juni nanti ya, kita perlu kumpulin rame-rame teman-teman, supaya kita JR gitu ya. Jangan sampai ada ketidakadilan. Kalau kita sedikit salah aja kita dianggap batal, sementara mereka kalau salah, suka-suka dia, tidak merasa akan batal proses pemeriksaannya. Wah, nggak boleh gitu, kita mesti adil. Kalau lu melanggar prosedur, maka pemeriksaannya harus dibatalkan. Nah, itu yang mau kita JR nanti teman-teman ya. Oke, silakan teman-teman komentar aja. Sampai jumpa, semoga terbantu.